Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas perihal UKIN video praktik pembelajaran. Baik, langsung aja mari kita bahas. Nah teman-teman, terkait UKIN video praktik pembelajaran ini sudah banyak yang diminta oleh teman-teman atau viewer saya untuk segera saya bahas ya. Jadi langsung aja mari kita bahas perihal UKIN video praktik pembelajaran, karena ini juga sangat penting dan merupakan komponen yang sering menjadi lubang-lubang terjal dari para peserta. Oke, langsung aja kita bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama yang ingin saya berikan informasi adalah terkait beberapa komponen yang harus kita laksanakan atau kita lakukan di UKIN video praktik pembelajaran ini ya. Untuk yang pertama yaitu materi di video praktik pembelajaran nanti adalah materi pembelajaran yang baru. Artinya nanti RPP-nya baru, videonya juga baru ya. Kemudian yang kedua, durasinya minimal 30 menit maksimal 40 menit. Jadi ini lebih panjang daripada kegiatan PPL yang teman-teman lakukan di kegiatan perkuliahan PPG ya, yang minimal 10 sampai 15 menit. Di sini lebih panjang nanti. Kemudian ketiga, komponennya sekurang-kurangnya mencakup ada perkenalan mahasiswa dengan menunjukkan kartu ujian. Jadi nanti ada perkenalan sekaligus menunjukkan kartu ujian yang teman-teman dapat ketika proses UKIN akan segera dimulai. Kemudian juga ada komponen pembelajaran sekurang-kurangnya memenuhi kegiatan pembuka, inti, penutup. Berikutnya untuk busana yang digunakan dalam video pembelajaran nanti bebas asalkan rapi dan sesuai dengan seragam harian guru ya. Kemudian berikutnya terdapat real time pelaksanaan. Jadi ada keterangan waktu yang ada di frame video tersebut untuk menunjukkan waktu, kemudian tanggal pelaksanaan, kemudian lokasi pelaksanaannya. Nah, hal-hal tersebut banyak yang teman-teman di konten saya itu banyak yang bertanya perihal komponen tersebut yang mana agak bertentangan dengan situasi yang ada di satuan pendidikan mereka ya. Langsung aja kita bahas untuk yang pertama, misalnya ini terkait materi pembelajaran harus baru di video praktik pembelajaran. Ada yang bertanya, Bang, apakah kita boleh menggunakan RPP yang lama? Kalau kita melihat dari aturan ini, ya gak boleh, karena kan memang aturannya harus membuat materi yang baru. Otomatis RPP-nya baru, videonya juga baru. Nah, tetapi ada beberapa LPTK yang membolehkan menggunakan RPP yang sudah digunakan di kegiatan PPL saat perkuliahan ya. Namun syaratnya adalah RPP itu harus dalam keadaan sudah direvisi, sudah diperbaiki sehingga menjadi RPP yang perbaikannya sudah yang paling bagus. Kemudian videonya juga harus baru, jadi harus mengambil lagi. Tidak boleh menggunakan video yang ada di PPL karena kan durasinya pendek 10 sampai 15. Jadi harus mengambil baru lagi dengan durasi lebih panjang 30 sampai 40 menit. Bang, tapi kan video saya yang di PPL waktu itu yang mentahannya itu masih ada. Jadi kalau kita edit dengan durasi minimal 30 masih bisa. Jawabannya tetap gak boleh. Jadi harus bikin baru lagi karena di situ harus ada semacam kayak real time ya, ada real time pelaksanaan. Jadi teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan jadwal pelaksanaan ujian UKIN-nya, nanti di situ akan tertera kapan teman-teman harus melaksanakan praktik pembelajarannya, ada tanggal-tanggalnya di situ ya. Kemudian berikutnya terkait durasi, ini sudah nggak bisa diganggu-gugat, yang jelas minimal 30 menit ya. Jadi teman-teman misalnya press bikinnya 30 menit juga nggak masalah. Seperti saya itu kan press 30 menit juga nggak masalah. Yang penting masih dalam kategori durasi. Atau mau dipressin 40 menit juga monggo, terserah. Yang jelas masih di angka rentan itu. Kemudian berikutnya terkait perkenalan diri mahasiswa yang harus menampilkan kartu ujian. Jadi kartu ujiannya harus ditampilin saat perkenalan ya. Bisa ditenteng begini. Contohnya ini memang ada kertas ya, bisa begini. Atau juga ada beberapa yang kebetulan juga belum sempat ngeprint, akhirnya itu ditampilin di frame videonya, jadi muncul kayak pop up gitu frame atau bukti kartu ujiannya. Itu juga dibolehkan, cuman yang paling disarankan yaitu dipegang di tangan pesertanya. Kemudian berikutnya harus terdapat real time pelaksanaan. Jadi ada keterangan di frame pinggir sini, biasanya di pinggir frame videonya itu ada keterangan real time-nya secara waktu, kemudian tanggal pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan. Nah, ini juga perlu kita bahas. Bang, misalnya nih ada juga yang bertanya ya. Bang, misalnya nih jika pelaksanaan UKIN PP atau praktik pembelajaran bertepatan dengan kegiatan ujian sekolah, bagaimana? Kan kita nggak bisa melaksanakan secara real time. Jawabannya adalah itu juga terjadi di angkatan saya. Jadi ada beberapa teman-teman yang
kebetulan sekolahnya ketika pelaksanaan UKIN, sekolahnya juga sedang pelaksanaan ujian tengah semester kalau ke waktu itu, sehingga teman-teman tidak memungkinkan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Akhirnya ketika konsultasi di panitia, akhirnya dibolehkan untuk mencuri start. Akhirnya kan di situ otomatis tidak bisa menggunakan real time, karena kalau menggunakan real time pasti akan muncul tanggalnya. Nah, akhirnya pihak LPTK memberitahu bahwa real time itu tidak harus berupa keterangan frame yang ada di pojok, mulai keterangan lokasi, pukul, dan tanggal, tidak harus. Real time itu cukup dengan bukti ketika teman-teman perkenalan, misalnya nih, Assalamualaikum, saya Muhammad Kowi, pada hari ini tanggal bla bla bla, bulan bla bla bla, tahun bla bla bla, saya melaksanakan UKIN video bla bla bla. Itu sudah bagian dari real time bahwa teman-teman melaksanakan video tersebut di tanggal yang sudah ditentukan. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah ini, mereka diberi saran atau dibolehkan untuk mencuri start, ngambil video lebih awal, tetapi di perkenalannya untuk memverbalkan kegiatannya bahwa itu dilaksanakan pada tanggal yang sesuai dengan yang ada di jadwal UKIN. Kemudian ada lagi masalah, kan kartu ujian juga belum keluar. Biasanya keluarnya itu mepet dengan pelaksanaan UKIN. Akhirnya mereka disarankan ya nanti ditempelkan secara pop up kalau tidak memungkinkan, atau menggunakan kartu ujian yang lama, kan dari jauh kan tidak begitu tampak ya. Nanti ketika sudah keluar kartu ujiannya baru di editingnya dimunculkan. Kemudian juga disarankan walaupun video itu diambil secara di luar waktu yang sudah ditentukan, artinya untuk curi start gitu ya. Jadi untuk videonya boleh diambil di waktu di luar yang ditentukan, tetapi nanti pengeditannya tetap diedit sesuai dengan waktu pelaksanaan. Apalagi untuk mengunggahnya kalau bisa di waktu pelaksanaan, karena nanti ketika kita mengunggah otomatis kan akan terekam itu nanti tanggal kita mengunggahnya. Jadi jangan sampai kita misalnya nyuri start, misalnya pelaksanaan tanggal 10-11, kita nyuri startnya di tanggal 1, kita ngedit tanggal 2 kita ngunggah. Nah itu nanti akan terekam bahwa unggahan kita adalah tanggal 2. Walaupun di video kita nanti kita menyatakan itu tanggal 11 misalnya, tapi di situ kan unggahannya tertulis tanggal 2 di unggahan, karena penguji nanti bisa mengecek secara status berkas itu kapan itu diunggah. Nanti kita ketahuan kalau kita tidak real time. Jadi kita disarankan misalnya kita nyuri start, kita nanti mengeditnya adalah di waktu-waktu rentan yang sudah ditentukan, dan mengunggahnya juga di waktu yang telah ditentukan. Itu untuk lebih amannya ya. Nah, kemudian berikutnya perihal pengunggahan video. Ada yang juga bertanya, Bang, apakah pengunggahan video harus di YouTube? Kalau pengunggahan video ini sebenarnya tidak harus di YouTube, tapi ada dua opsi saja. Yang pertama YouTube, yang kedua adalah Google Drive. Nah, ini yang perlu saya bahas di sini, karena inilah yang menentukan nanti video teman-teman bisa dibuka oleh penguji ataukah tidak. Karena di UKIN portofolio dan UKIN video pembelajaran ini yang sering menjadi yang menjadi halangan-halangan atau celah-celah bagi para peserta ya di unggahan video ini. Karena sesuai dengan informasi yang saya terima itu banyak peserta yang dinyatakan gugur dalam UKIN dengan alasan video pembelajaran tidak diunggah. Sebenarnya mereka sudah mengunggah, tapi karena tidak bisa ditonton akhirnya dinyatakan tidak bisa tidak bisa dilihat, akhirnya dinyatakan ya tidak mengunggah begitu. Nah, kalau saran saya nih, apakah kita mengunggah di Google Drive ataukah di YouTube? Nah, saran saya lebih amannya di YouTube. Karena begini teman-teman, kalau kita mengunggah berkas video kita di Google Drive, biasanya mungkin teman-teman juga pernah mengalami, mungkin kalau filenya besar, biasanya kalau link kita bagikan ke orang lain, ketika orang lain menerima link tersebut dan membukanya, biasanya kalau filenya besar, ketika kita klik tidak tampil preview videonya, tapi tampil semacam kayak ukurannya besar, nggak bisa dibuka, dan akhirnya kita dialihkan untuk disarankan mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Berbahayanya gimana? Karena dosen kita itu secara usia juga notabene sudah di atas kita, bukan notabene generasi milenial yang paham teknologi. Jadi ada dosen yang sekali klik mereka pengen praktis, karena mereka harus menilai banyak berkas. Jadi ketika mereka mengklik dan tidak tampil preview video, tampilnya hanya notifikasi yang mungkin mereka tidak kenal, apalagi notifikasinya kadang tertulis bahasa Inggris, ya mereka akhirnya menganggap itu tidak ada videonya. Padahal kalau diklik itu ada, cuman kita harus diperintahkan di download dulu. Nah, cuman karena mereka kurang paham, beliau kurang mengerti, ya mereka akhirnya menganggap bahwa tidak ada videonya dan tidak ada unggahannya. Akhirnya bisa dinyatakan tidak ada video pembelajaran, tidak ada unggahan video pembelajaran, jadi bisa nanti ya mengkhawatirkannya ya bisa dianggap gugur kita. Jadi lebih amannya di YouTube.
Karena kalau di YouTube ketika link kita bagi, otomatis orang yang akan melihat walaupun ukurannya besar, tetap yang tertampil adalah preview untuk memutar. Jadi nanti orang yang melihat atau penguji kita ketika melihat tinggal mengklik aja tombol putar, sudah otomatis terputar. Nah, jadi saya sarankan di YouTube. Tapi ingat, di YouTube juga pernah ada kejadian ini di angkatan saya. Ada video peserta yang tidak bisa dibaca. Jadi situ ketika dia sudah menyertakan link YouTube ya, tapi ketika dibuka ada keterangan bahwa konten video ini telah dihapus oleh YouTube karena melanggar aturan pedoman hak cipta. Begitu. Untung saja ini dosen saya proaktif, sehingga ketika ada hal seperti itu langsung dikonfirmasi ke grup kelas sehingga orang yang bersangkutan bisa memperbaiki videonya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena teman-teman yang mengedit video tersebut menggunakan komponen musik yang berhak cipta. Ini sangat mengkhawatirkan teman-teman, karena ketika kita menggunakan musik yang copyright bukan milik kita, maka YouTube akan mendeteksi dan bisa secara otomatis menghapusnya tanpa kita ketahui. Maka saran saya, nanti teman-teman ketika mengeditnya, ketika menggunakan komponen musik, usahakan menggunakan musik yang benar-benar tidak terkena hak cipta atau bebas dari copyright. Nah, caranya gimana Bang? Caranya kalau teman-teman mau mencari musik instrumen untuk videonya nanti, cari di YouTube, kemudian ditambahkan kata kunci no copyright atau no hak cipta atau bebas hak cipta. Nanti di situ muncul banyak. Jadi misalnya nih, musik untuk pendidikan no copyright, ditambahin no copyright, atau musik semangat no copyright atau no hak cipta atau bebas hak cipta. Jadi nanti muncul banyak, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, itu untuk lebih amannya. Jadi itu yang bisa saya jabarkan perihal kegiatan kita di UKIN yang berupa video praktik pembelajaran. Untuk UKIN yang portofolio sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman merasa belum menonton, silahkan ditonton. Jadi itu terkait video pembelajaran ya teman-teman. Intinya kalau ada apa-apa terkait aturan-aturan yang agak miss dengan kegiatan teman-teman di satuan pendidikannya ya, perihal pelaksanaan, perihal lain-lain, langsung aja komunikasikan ke panitia agar bisa mendapatkan arahan dari panitia, agar bisa mendapatkan semacam kayak pemakluman dari panitia. Yang jelas teman-teman juga harus berhati-hati di video ini, apalagi videonya harus benar-benar bisa dibuka oleh penguji, jadi biar tetap dianggap mengunggah. Kira-kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya bagikan terkait UKIN video praktik pembelajaran. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman yang mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan yang belum saya jelaskan barangkali karena mungkin terlewatkan, bisa juga ditulis di kolom komentar ya. Terlebih teman-teman yang sudah selesai PPG-nya, yang pernah mengalami hal ini, yang perlu men-sharingkan tentang peristiwanya terkait UKIN video pembelajaran ini, juga bisa menuliskan pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan proses UKIN teman-teman semuanya bisa lancar dan bisa dilihat semua berkasnya oleh penguji sehingga bisa lulus di uji kinerja PPG, baik itu portofolio maupun video praktik pembelajaran. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.